Yo, balik lagi sama gue di channel Nanti. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin ya, bukan Bitcoin, karena Bitcoin dan HNT ini udah saya update hari ini sekitar 2 jaman yang lalu. Dan ada beberapa komen yang akhirnya saya pilih itu adalah Cardano ya, untuk altcoin dan juga Habar. Jadi kalau kita cek Cardano ya, Cardano ini sekarang ada di ranking 7 ya, top coin market. Sedangkan untuk Habar sendiri ya, Habar ya nih ya, Habar ini sendiri ada di ranking 33 ya, top coin di coin market cap. Jadi memang dua koin ini adalah koin yang sama-sama bagus. Dan mungkin buat teman-teman sekalian ada yang pengen nanya atau lihat gitu ya, dengan request dari kedua koin ini ya, mungkin akan saya bahas dan juga sampaikan untuk beberapa area, mungkin buat teman-teman yang mau pantau atau mau melakukan DCA lagi dan lain sebagainya. Oke, jadi tanpa basa-basi akan saya update terlebih dahulu untuk Cardano terlebih dulu, baru nanti Habar ya. Oke, jadi Cardano ini udah sempet ya bikin ATH di September 2021 sampai sekitar 3,1 dolar. Kemudian dia berangsur turun ya, memasuki fase market yang bearish ya, bear market. Dan ya, berangsur tetap berada di bawah EMA 200 nih, garis warna biru secara daily time frame-nya. Dan posisi sampai terakhir kali di testing pun ini pada 16 Februari ya 2023. Kemudian dia kena reject. Ya, jadi memang overall masih bisa dibilang downtrend ya untuk si Cardano secara daily-nya, karena kita bisa lihat juga progresnya, pergerakannya masih di bawah EMA 200 secara time frame daily ya, belum mampu reclaim atau bahkan retest. Nah, posisinya kalau secara daily yang saya pribadi lihat adalah ini adalah istilahnya swing low terakhir dia nih. Ini pada Desember 2022. Ini adalah merupakan swing low terakhir dia. Kemudian harga berangsur naik, retest di sini, kemudian kena reject. Yang menarik adalah dia belum create yang namanya lower low ya, di bawah lowest terakhirnya di sekitar 0,2393 dolar. Dia belum berada di bawah level tersebut. Malah yang menarik adalah dia masih ketahan nih di kisaran area 0,3 dolar, di mana area tersebut sebelumnya ini menjadi area, sempat menjadi tahanan ya, udah mampu di break, and then ya kita bisa lihat juga nih ya, menjadi tahanan kembali pada level tersebut di sekitar 0,3 dolar. Inilah hal yang menarik untuk si Cardano. Maka maybe jadi yang nanyain untuk Cardano ya, istilahnya yang nanyain, oke, si Cardano secara daily gitu ya, kalau misalkan dia mau back to bullish, bagaimana syaratnya? Yang pertama adalah untuk pergerakannya si Cardano, at least dia harus mampu bertahan nih di atas 0,3 dolar itu dulu ya. Lalu yang kedua adalah area ini ya, ini menjadi area resisten ya, beberapa kali dites menjadi resisten dan support di sekitaran 0,3655 sampai 0,377 dolar. Jadi let's say seperti ini dulu teman-teman ya, simpelnya seperti ini. Ketika dia ini up ya, kemudian kena reject, drop ya, di sini mulai struggling, dan dia harus mampu break dulu, reclaim nih terhadap area resisten pertamanya dia atau terdekatnya ya, retest, kemudian mampu break terhadap EMA 200 dan juga area lebih atas itu di sekitar 0,41 sampai 0,425 dolar. At least seperti ini yang perlu kita lihat untuk si Cardano back to bullish lagi teman-teman ya. Yang pertama adalah area pertama ini harus mampu di reclaim atau di ya pokoknya di reclaim ya, di break sama si Cardano. Itu yang pertama. Kedua EMA 200 dan juga next target area ini yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi ini adalah beberapa area krusial yang harus ataupun mampu di reclaim sama si Cardano. Itu dulu ya yang buat nanyain gimana syarat untuk Cardano back to bullish, kemudian ya udah istilahnya mengakhiri downtrendnya, untuk mungkin short sampai midtermnya bagaimana gitu ya kalau dilihat secara daily time frame. Nah, untuk skenario buruknya mungkin kita istilahnya nggak lihat nih Cardano sebagus itu terjadi movementnya di market. Malah yang mungkin kalau kita lihat ya untuk skenario buruknya di sini dia mencoba naik ngedobrak, tapi bisa dibilang coba retest atau false break aja, kemudian dia terdecline kembali dan testing di level ini ya. Jadi kalau ini yang terjadi, maka possible adalah dia ngetes ke area 0,3 dolar ini kembali, dan potensinya adalah double bottom teman-teman di kisaran sini, dengan area neckline di bagian sekitar 0,36 0,37 dolar, sekitar area situ. Ini menjadi pantauan lah untuk si Cardano khususnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang istilahnya mau nunggu bawah lagi ketika dia koreksi lagi dan lain sebagainya, ini adalah area pertama yang bisa dipertimbangkan sama teman-teman sekalian di sekitar 0,3 dolar. Kemudian next area lagi yang bisa dipertimbangkan kisaran berapa bro? Next lagi di sekitar ini teman-teman
ya, sebelum dia melanjutkan penguatan ini. Dia sempat naik, ketahan sebentar, kemudian lanjut naik. Ini di sekitar 0,271 sampai 0,2785 dolar. Nah, kemudian next area lagi pasti di swing low terakhir pada pergerakan Desember 2020 nih, teman-teman. Ya, di sekitar area sini. Ini di sekitar 0,2392 sampai 0,251 dolar. Ya, jadi yang nanyain untuk area-area Cardano ini bisa dipantau dulu untuk beberapa area. Ya, kemudian untuk syarat si Cardano back to bullish atau ya bisa dibilang mengakhiri downtrendnya dia untuk secara mungkin short term atau mid termnya, ya. Jadi beberapa area tadi juga sudah saya sampaikan dan itu harus mampu di break, di reclaim, ya, terutama EMA 200 dan juga next area target untuk si Cardano, gitu ya. Istilahnya mau menuju ke setengah dolar atau bahkan $1 dan lain sebagainya. Tadi sudah saya sampaikan untuk syaratnya si Cardano harus mampu reclaim beberapa area. Ya, jadi ini untuk si Cardano maybe secara daily time frame ya. Next, ini untuk update Habar. Nah, untuk Habar sendiri ya, ini ada saya bagi dengan beberapa area target. Ini sedikit berbeda ya pergerakannya dibandingkan dengan Cardano. Ini sama-sama secara daily time frame. Yang pertama adalah pergerakannya ini beberapa kali nih melewati EMA 200 secara daily time frame. Ya, ini udah mampu break, kemudian ini di bawahnya break lagi, kemudian di bawahnya lagi dan lain sebagainya. Ini terakhir kali dites ya pada Maret 2022 dan mampu di break pada 20 Januari 2023, teman-teman. Ya, cuman sayangnya untuk si Habar adalah posisinya dia udah mampu break ya, kemudian dia retest di area resist ini, teman-teman, sebentar. Di sekitar 0,097 dolar sekitar area itu, kemudian kena reject berangsur turun dan akhirnya nggak mampu bertahan nih di garis biru, di mana itu adalah EMA 200 secara time frame daily. Nah, yang perlu dipantau untuk si Habar posisi saat ini adalah yang pertama, dia mampu bertahan dari area sini, teman-teman. Nah, di sini. Ya, di sini sebelumnya istilahnya sempat berhenti sebentar, kemudian mendapatkan booster lagi, dan akhirnya harga mulai beranjak naik lagi. Ini di sekitar 0,053 dolar sampai 0,0558 dolar. Ya, jadi itu area pantauannya dan ya kita bisa lihat juga ketika harga ini drop sentuh area situ, testing lagi, kemudian dia mendapatkan reaksi. At somehow, teman-teman, posisi sekarang dia ini akan retest lagi nih di area box warna putih yang sekarang lagi di posisi sudah di testing nih. Ini di sekitar 0,0669 sampai 0,07 dolar lah, sekitar area situ. Di situ juga ada EMA 200. Jadi balik lagi, ini sebelumnya menjadi area support ya, kemudian become resistant. Plus juga di situ ada EMA 200 secara daily time frame. Jadi kalau secara daily ya, kalau secara daily si Habar ini nggak mampu break and reclaim area ini gitu ya. Kita ngomongin untuk worst skenario-nya, let's say pergerakannya seperti ini, teman-teman. Ya, dia ini drop signifikan, kemudian penguatannya pun ini cenderung terbatas atau korektif, masih terdecline dari area sini membuat sebuah range kemudian terbreakdown, maka big possibility dia akan testing kembali nih di area bawah ini, di sekitar area 0,053 lah ya sampai 0,0558 dolar, sekitar area situlah. Ini untuk skenario buruk untuk si Habar yang perlu diwaspadai dan dipantau. Ya, kalau area ini pun dites kemudian jebol lagi, ya kita bisa pantau untuk beberapa area bawahnya. Sebentar, teman-teman. Ya, seperti di sekitar area sini dulu. Ya, ini di sekitar 0,0434 sampai 0,0456 dolar. Kemudian next lagi yang lebih bawah pasti di swing low-nya pada pergerakan Januari 2023, teman-teman, di sekitar sini bawahnya. Itu di sekitar 0,0356 sampai 0,0385 dolar untuk si Habar. Ya, jadi bisa dipertimbangkan mungkin buat teman-teman yang mau pantau ketika masuk fase koreksi, ini bisa dilihat dulu untuk dipertimbangkan 3 area ini. By the way, ini secara daily time frame. Kemudian untuk skenario bagusnya tentunya area pantauan ini harus mampu di break dulu sama si Habar. Let's say kurang lebih seperti ini, teman-teman, gambarannya. Ini area harus mampu di break dulu, reclaim. Kemudian untuk dia melanjutkan penguatan, at least ngetes lagi nih next target itu di sekitar 0,081 sampai 0,0865 dolar. Ya, ini akan coba saya ganti dengan tanda warna panah kuning dan ya diperbesar ya. Ya, jadi ini dulu yang diperhatikan, apakah memang di area pantauan ini dia terdecline kembali, membuat range terdecline, atau malah dia mampu reclaim
kemudian untuk melanjutkan penguatannya ke next target. Jadi ini adalah key level untuk si Habar ya. Jadi memang pergerakannya si Habar dan Cardano ini cukup berbeda lah ya. Yang nanya apakah ini sama, ya jelas ini berbeda banget, dimana Cardano ini benar-benar masih under pressure, dan ya meanwhile untuk si Habar juga berbeda gitu ya, karena pergerakannya pun bisa dibilang sedikit lebih bagus ketimbang si Cardano. Ya ini benar-benar berangsur-angsur di bawah EMA 200, istilahnya ya Cardano ini lebih loyo lah dibanding si Habar. Ya, jadi itu tadi sudah saya sampaikan untuk beberapa area pantauan untuk si Habar dan juga Cardano. Yang nanyain untuk area mungkin bisa di CA, pertimbangan kalian ya dan lain sebagainya, itu bisa kalian pertimbangkan lah. Jadi itu aja teman-teman update yang bisa saya berikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.